Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait materi perkuliahan yang eh, kita pelajari pada semester ini ya. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan 11 dan di sini saya akan membahas terkait topik teknologi database atau basis data. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara terkait teknologi database atau basis data ini merupakan topik materi yang akan berkaitan dengan materi sebelumnya yang sudah pernah saya bahas di pertemuan 7 ya. Mungkin rekan-rekan nanti silakan bisa mengingat kembali dan mungkin sudah memutar terkait video tutorial yang sudah saya share kepada rekan-rekan sekalian terkait materi manajemen data, karena materi ini akan berkaitan dengan materi tersebut yang sebelumnya sudah saya bahas ya. Berkenaan dengan teknologi database ini, kita akan mempelajari terkait perkembangan teknologi berkenaan basis data atau pengelolaan manajemen data ya, yang hit trends yang memang banyak digunakan di era perkembangan teknologi saat ini gitu ya. Seiring perkembangan teknologi yang sudah ada saat ini, berkenaan dengan teknologi database juga mengalami transisi yang memang cukup signifikan ya, di mana perkembangan ini memang bertujuan untuk utamanya adalah supporting terhadap integrasi berbagai teknologi baru yang muncul di era saat ini ya. Jadi terkait perkembangan teknologi ini, karena database ini sebenarnya tujuannya adalah nanti endingnya itu adalah mengintegrasikan database atau basis data yang dibuat ini dengan berbagai aplikasi yang dikembangkan. Apakah aplikasinya itu nanti berbasis desktop, web, mobile, ya, ataupun terintegrasi dengan berbagai perangkat-perangkat sejenis IoT dan robotik yang memang sedang banyak berkembang saat ini gitu ya. Tidak bisa dipungkiri semua proses dari berbagai application tersebut akan uh, menghasilkan sebuah record ya, menghasilkan sebuah record data di mana seluruh data tersebut akan tersimpan dan terkelola dengan baik dengan melalui media yang namanya database atau basis data ini gitu ya. Jadi peranan database dan basis data ini memang sangat cukup besar peranannya, karena nanti endingnya dia akan menjadi sebuah data yang sangat besar sekali yang terkumpul dari seluruh device dan application yang memang sudah diintegrasikan dan sudah saling terkoneksi dengan internet, sehingga nanti terkait data tersebut tentunya akan dinikmati oleh berbagai pihak, apakah itu misalnya pihak publik ya, umum berarti kita ya, atau misalnya pihak dari berbagai corporate untuk kebutuhan data-data operasional perusahaan, ataupun nanti untuk keperluan yang misalnya community atau komunitas tertentu ya terkait data ataupun ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, sehingga kita sangat mudah sekarang untuk memperoleh sebuah data yang bisa kita olah menjadi sebuah information yang memang data tersebut nanti bisa kita gunakan sesuai kebutuhan atau keperluan kita masing-masing gitu. Ini memang peranan teknologi database atau basis data ini sangat penting ya. Sehingga istilahnya banyak sekali dikembangkan sekarang bagaimana caranya orang bisa menyimpan data yang sangat besar, tetapi dari sisi storage atau media penyimpanan itu bisa memberikan efektivitas yang gimana ya, yang yang memakan kuota atau space yang ringan gitu ya. Jadi datanya sangat besar, tetapi space atau ruang media storage yang digunakan untuk penyimpanan data tersebut semakin kecil gitu. Jadi ini konsep-konsep database itu sekarang lebih banyak diarahkan seperti itu gitu ya. Jadi gimana caranya data yang terkumpul semakin besar tapi tidak memakan space yang terlalu banyak. Tetapi dalam sisi processing untuk accessing data dan lain-lain juga dia sudah supporting untuk data yang sangat
real time gitu ya, lalu fast respon dan lain-lain gitu. Itu memang teknologi yang dibutuhkan saat ini gitu ya terkait database tersebut. Karena kita tidak bisa dipungkiri, sebenarnya database ini logikanya seperti kita berpikir kita memiliki simpelnya sebuah flash disk. Flash disk kita misalnya kapasitas misalnya contohkan saja misalnya 16 GB. Secara otomatis ketika data flash disk tersebut kita isi data setiap hari, lama kelamaan pastinya akan penuh kan. Nah inilah maka teknologi database tersebut harus mensupport ke arah sana gitu. Gimana caranya dengan space yang mungkin minimal yang kita miliki gitu, tetapi processing penyimpanan data itu bisa terus berjalan dengan baik gitu ya. Tetapi space yang dihabiskan juga tentunya bisa relevan dengan ibaratnya kapasiti yang kita miliki gitu. Kurang lebih seperti itu memang tuntutan tuntutan teknologi berkenaan dengan database atau basis data yang saat ini diinginkan gitu. Dan terkait database dan basis data juga diinginkan memang bisa diintegrasikan ke berbagai teknologi next generation yang memang banyak dikembangkan saat ini. Itu harapannya gitu ya. Maka wajar terkait perkembangan teknologi basis data ini dia mengalami berbagai transisi hingga saat ini gitu. Oke, kita langsung saja ya masuk terkait ke materi pada kesempatan hari ini. Nah, berkenaan dengan perkembangan database atau basis data, ini mengalami beberapa transisi ya, di mana di awal itu dulu teknologi database atau basis data di awal sekitar tahun 90-an itu lebih banyak diharapkan bisa mensupport berbagai pengembangan aplikasi yang sifatnya berbasis desktop sampai dengan aplikasi berbasis web saat itu. Maka pada saat itu berkembang terkait perkembangan database itu namanya adalah RDMS atau Relational Database Management System yang mensupport ke arah aplikasi-aplikasi yang dikembangkan yang tadi saya sampaikan ya, aplikasi desktop dengan aplikasi web. Pada saat itu sangat jadi tren sekali untuk database tersebut digunakan karena di era tersebut banyak dikembangkan aplikasi-aplikasi yang berbasis aplikasi yang dibangun berbasis aplikasi prosedural gitu ya, dan pada saat itu juga memang sudah mulai muncul aplikasi-aplikasi dikembangkan berbasis aplikasi object oriented gitu, sehingga pada masa tersebut akhirnya menjadi sebuah transisi gitu ya, transisi di mana model database yang tadinya RDMS Relational Database Management System itu diperlukan sebuah peningkatan sehingga supporting database tersebut untuk menunjang aplikasi-aplikasi ke arah pengembangan aplikasi berbasis objek pada saat itu. Maka kurang lebih di sekitar tahun 2005 ke atas gitu ya, itu mulai berkembang perubahan model database dengan istilah yang namanya OODMS atau Object Oriented Database Management System, di mana pada saat model database tersebut itu memang banyak berkembang aplikasi-aplikasi, terutama aplikasi berbasis mobile ya atau perangkat seluler. Di tahun tersebut mengalami transisi orang yang tadinya accessing data itu banyak dilakukan melalui perangkat-perangkat desktop ya seperti PC, laptop dan lain-lain. Pada saat itu orang mulai beralih ke teknologi yang namanya perangkat seluler gitu ya. Jadi orang pengen simple, gimana caranya istilahnya aplikasi-aplikasi tersebut bisa lebih mudah dan bisa lebih simpel diakses dan bisa diakses di mana saja. Dan pada saat itu juga terjadi sebuah transisi, biasanya orang itu bisa menikmati internet melalui perangkat-perangkat desktop mereka. Itu mulai berkembang perkembangan teknologi internet dari mungkin pada saat itu internet khususnya di negara kita ya, pada saat itu kan kita masih menikmati internet yang sifatnya internet GPRS dan mulai transisi ke internet teknologi 1G, 2G, 3G sampai endingnya transisi dari transisi 3G ke 4G, sehingga pada saat itu juga HP-HP yang sifatnya Symbian OS ya yang masih teknologinya itu internet GPRS itu beralih ke teknologi handphone Android ya yang sampai saat ini kita banyak pakai tentunya, sehingga
pada saat itu kebutuhan peningkatan database itu butuh untuk bisa supporting ke arah aplikasi-aplikasi berbasis object oriented gitu ya. Maka di situ lahirlah salah satu terjadinya transisi kebutuhan pengembangan model database dari RDMS ke OODMS. Kurang lebih seperti itulah ini. Dan pada saat itu juga banyak dikembangkan aplikasi-aplikasi yang memang sangat menunjang sekali ke arah perangkat seluler ya. Maka di masa itu banyak orang sekarang menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis mobile yang sudah terfasilitasi. Salah satunya kalau Android itu di media Play Store ya. Kalau Mac itu menggunakan media iOS dan lain-lain juga. Seiring berkembangan juga akhirnya Microsoft juga menciptakan perangkat seluler karena orang sudah mulai beralih kebutuhannya gitu ya. Dia semuanya tersentral accessing berbagai application itu menggunakan perangkat seluler gitu ya. Dan kita tidak bisa pungkiri sampai sekarang memang kita butuhkan sebuah perkembangan dari aplikasi ini yang memang cenderung bisa langsung diakses oleh perangkat mobile ya, seperti yang sekarang kita rasakan. Orang lebih cenderung apabila ingin belanja online, kalau di tahun-tahun 2005 ke atas itu kan biasanya orang masih melakukan belanja online itu melalui laptop ya, melalui device mereka. Tapi sekarang kita bisa lihat rata-rata bahkan sudah merambah ke masyarakat yang memang dari mulai kalangan bawah, menengah sampai dengan atas, itu semua processing aktivitas mereka itu tidak lepas dengan yang namanya perangkat seluler. Maka itulah asal yang mengawali transisi dari perkembangan database tersebut gitu. Dan hingga sekarang ternyata perkembangan database ini terus berkembang juga gitu. Sekarang lebih dibutuhkan istilahnya database ini bisa disesuaikan untuk pengembangan aplikasi next generation yang ada saat ini, di mana di era ini ya kurang lebih di era perkembangan yang banyak negara lakukan, yaitu era revolusi 4.0, bahkan sekarang sudah bergerak di salah satu negara yang sudah mengumumkan, yaitu negara Jepang. Dia sudah bergerak untuk bagaimana merealisasikan revolusi industri 5.0. Maka perkembangan database pun ternyata mengalami transisi kembali ya. Jadi dia mengalami perkembangan sehingga lahirlah sebuah model database dengan nama ORDBMS atau Object Relational Database Management System. Di sini di model ini memang sangat menekankan untuk bisa mengimplementasikan data yang sangat besar gitu ya, dan sangat kompleks, bervariasi sekali ya. Dan ini juga bisa menangani tingkat traffic data yang sangat tinggi gitu ya. Dan bahkan bisa diintegrasikan ke berbagai teknologi yang bukan hanya perangkat seluler, terutama perangkat-perangkat yang sekarang tuh ke arah teknologi smart ya, yang sudah banyak diintegrasikan. Kalau di negara kita sih terlihat banyak diintegrasikan di beberapa corporate ya, terutama seperti layanan hotel dan lain-lain. Kita tidak bisa merasakan kalau teman-teman misalnya datang ke hotel, kita bisa lihat kan kalau misalnya kita memasuki ruangan saja di hotel rata-rata sekarang bukan menggunakan kunci lagi, tetapi menggunakan yang namanya smart card, sejenis RFID yang ketika masuk ke ruangan kamar di hotel itu kita masuknya itu harus di tap menggunakan smart card tersebut, dan otomatis seluruh layanan kamar yang ada di dalam pun seperti tata cahaya gitu ya, ataupun akses ke televisi dan lain-lain itu bisa otomatis aktif ketika smart card-nya tersebut kita aktifkan gitu di slot yang memang sudah disediakan oleh pihak hotel. Bahkan sekarang sudah lebih canggih lagi gitu. Di hotel sudah diintegrasikan bagaimana caranya layanan itu sudah bisa diakses oleh perangkat seluler customer secara langsung. Jadi ketika customer melakukan booking fee di layanan sejenis booking hotel gitu ya, secara otomatis dia sebenarnya sudah membooking fasilitas layanan yang ada di hotel. Jadi dia datang ke hotel mungkin sudah menggunakan teknologi, dia tinggal tap barcode gitu ya, lalu dia masuk ke ruangan pun tinggal scan barcode yang ada memang yang sudah ada di perangkat seluler dia. Itu sudah sangat canggih sekali rekan-rekan sampai ke sana. Sehingga
teknologi seperti untuk penerangan dan lain-lain itu semuanya sudah bisa dikontrolling melalui perangkat seluler. Nah itu sekarang teknologi sudah banyak berkembang ke arah sana ya, terutama di negara kita gitu ya. Dan bahkan terakhir saya dapat informasi dari beberapa rekan yang saya kirim, yang beberapa rekan saya yang mengikuti pelatihan terkait perkembangan IT itu di kondisi pengembangan di hotel sekarang itu kurang lebih seperti itu ya. Itu yang secara tidak langsung kita bisa rasakan, dan ketika saya sampaikan pun pasti teman-teman sudah pernah mungkin merasakannya secara langsung ya, terutama ketika teman-teman datang ke hotel dan menggunakan fasilitas dari hotel tersebut. Dan kita tidak bisa pungkiri sekarang teknologinya sudah seperti itu, dan itulah yang menjadi landasan kenapa database ini pun perlu melakukan sebuah perkembangan ya, karena untuk tingkat supporting ke arah teknologi-teknologi yang tadi saya sampaikan, kurang lebih seperti itu. Sehingga database pun sekarang sudah bisa diintegrasikan di mana caranya perangkat-perangkat sejenis IoT ataupun robotik itu bisa, ketika dia sudah memiliki akses ke internet, maka dia sudah bisa terhubung ke teknologi database. Karena kita tidak bisa pungkiri seluruh aktivitas yang kita lakukan menggunakan berbagai application yang ada saat ini gitu ya. Apakah aplikasinya itu nanti ditanamkan di perangkat seluler kita atau di perangkat-perangkat teknologi sejenis IoT dan teknologi-teknologi robotik, sehingga dia bisa melakukan scanning terhadap processing data. Kan kita bisa lihat sendiri ya, sekarang robotik itu ditingkatkan bagaimana caranya dia memiliki teknologi seperti layaknya kita gitu ya, manusia, karena kan kita manusia ini memiliki kemampuan untuk learning, belajar, mempelajari sesuatu. Nah sekarang di teknologi pun sudah dikembangkan yang namanya itu teknologi artificial neural network, di mana di teknologi ini itu memang menekankan bagaimana caranya sebuah teknologi, sebuah alat sejenis robotik itu bisa belajar seperti layaknya kita manusia gitu ya. Dia bisa melakukan learning, pembelajaran terkait hal-hal tertentu yang mesin tersebut inginkan, maka ada istilah, muncullah yang namanya machine learning. Istilah machine learning itu berarti kan bagaimana? Kita kalau secara harfiah atau kita artikan itu kan artinya pembelajaran sebuah mesin gitu ya. Jadi mesin itu belajar seperti itu. Bahkan di film-film mungkin rekan-rekan juga sudah lihat ya bagaimana tingkat kecanggihan yang memang seperti ditampilkan di sebuah film, dan itu sebenarnya bukan hanya sekedar film yang kita lihat mungkin di film sejenis Terminator atau teknologi film-film berkenaan dengan mungkin kalau rekan-rekan lihat namanya teknologi artificial intelligence dan lain-lain. Nah itu memang arahnya ke arah sana gitu, dan itu sangat ditekankan, memang memungkinkan berbagai device tadi bisa terkoneksi internet dan dia bisa melakukan pengunduhan data yang diperlukan sehingga dia bisa melakukan learning secara mandiri gitu ya. Sehingga teknologi yang namanya artificial neural network itu memang memberikan peran yang sangat besar kepada perkembangan teknologi saat ini, sehingga terutama di perkembangan teknologi robotik itu memang akhirnya bisa menghasilkan sebuah solusi-solusi yang memang banyak dihadapi saat ini ya. Contohnya kalau di negara Jepang lah, sekarang kan sudah mulai diimplementasikan robot itu sudah difasilitasi untuk melayani di sisi layanan resepsionis. Bayangkan sama kita ya. Berarti kan kalau misalnya robot ditempatkan untuk melayani di sisi resepsionis, yang teman-teman bisa searching sendiri di internet ya bagaimana tingkat perkembangannya, dan itu sudah realitinya sampai sana gitu. Robot itu sudah bisa kita ajak komunikasi secara langsung. Ibarat sebuah resepsionis, berarti kan ketika orang datang bertanya, maka robot itu akan merespon kan. Misalnya menanyakan tertentu apa, maka otomatis robot tersebut akan merespon apa yang kita minta terkait data yang kita inginkan, kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa lihat juga di berbagai media itu sudah diinformasikan bahwa teknologi robot ini sudah dikembangkan bagaimana robot ini bisa melakukan respon terkait berbagai
komunikasi verbal yang kita berikan gitu ya. Jadi kalau kita ajak ngobrol, respon robot ini sudah bisa merespon gitu ya. Meskipun memang tingkat responnya sedang terus disempurnakan mungkin ya, sehingga bisa benar-benar terakhir itu kan di Jepang kalau nggak salah yang perkembangan robot itu dia sudah bisa diajak bicara, namun memang tingkat delay atau tingkat responnya itu masih memerlukan waiting waktu yang beberapa detik kurang lebih baru dia bisa merespon seperti itu. Nah ini kan bukan hal yang tidak mungkin suatu saat nanti dengan semakin banyaknya lahir perkembangan teknologi, mungkin salah satunya penunjang internet yang semakin cepat dan lain-lain, itu ke depan teknologi-teknologi yang berkembang saat ini bisa memungkinkan untuk bisa mengunduh banyak data di internet ya, karena dengan adanya perkembangan database ini, karena database yang berkembang saat ini juga memungkinkan untuk bisa saling berintegrasi dengan data-data yang lain gitu ya. Jadi ketika si device itu terhubung ke sebuah internet, maka dia bisa mendapatkan banyak data di internet. Seperti halnya sebagai kasus kecil kita lah sebagai manusia misalnya, kita sekarang bisa rasakan sendiri perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang ketika kita melakukan learning atau pembelajaran. Misalnya teman-teman ingin mengetahui terkait materi tertentu yang ingin kita kaji, teman-teman kan cukup istilahnya terkoneksi ke internet, lalu teman-teman lakukan saja browsing di internet terkait apa yang teman-teman cari. Pastikan sekarang internet itu sudah bisa menghadirkan data-data yang memang kita perlukan gitu ya. Contohnya misalnya kita ingin belajar memasak, teman-teman tinggal ketik saja di browser belajar memasak apa gitu, otomatis muncul kan. Karena ya itu tadi saya bilang, seiring perkembangan teknologi, data itu kan semakin banyak yang dikirimkan di internet. Dan sekarang media penyimpanan pun sudah menggunakan teknologi yang namanya cloud storage, sehingga seluruh data itu tersimpan dengan baik di cloud dan bisa diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya gitu ya. Teman-teman mau belajar apa, itu akan langsung dihadirkan. Maka di era saat ini sebenarnya untuk kebutuhan learning itu kita sudah cukup terfasilitasi dengan baik, tidak seperti layaknya di era-era tempo dulu. Kalau kita mau belajar itu kan kita harus beli buku, lalu kita harus datang ke pakar tertentu dan lain-lain gitu ya. Kalau sekarang cukup kita terkoneksi internet, maka kita bisa belajar secara detail terkait keilmuan atau hal-hal yang ingin kita pelajari itu dengan cukup mudah. Kurang lebih itu ya rekan-rekan reality dari perkembangan sebuah database atau basis data ini gitu. Nah berikutnya kalau terkait apa sih beberapa perbedaan yang signifikan dari perkembangan teknologi database sebelumnya dengan yang sudah berkembang saat ini ya. Di sini rekan-rekan bisa baca secara langsung ya, di mana di teknologi database yang sedang berkembang saat ini itu ada yang namanya tipe reference. Jadi dia bisa mengelola referensi yang cukup banyak, kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini juga ada dengan UDT atau User Definite Types, jadi bisa mendefinisikan berbagai informasi yang memang kita perlukan ya sesuai kebutuhan. Dan ini juga ada pemisahan antara UDT dan table sehingga tingkat processingnya itu bisa lebih efektif dan lebih efisien. Dan di sini juga dia menunjang untuk yang tadi saya sampaikan ya, polymorphism. Jadi tingkat encapsulation datanya cukup besar. Jadi kalau kita bongkar mungkin data ini isinya sangat banyak sekali gitu. Tetapi space ruang yang dihabiskan oleh data tersebut malah semakin kecil gitu ya. Datanya semakin banyak, tapi space ruang yang dihabiskan semakin kecil. Padahal kalau secara logisnya, kalau data itu semakin besar, maka secara otomatis space yang dihabiskan juga harusnya semakin besar kan, kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana caranya sekarang dengan model teknologi database sekarang, data semakin besar, tetapi space ruang yang dihabiskan itu semakin kecil gitu, kurang lebih seperti itu, sehingga akan lebih banyak lagi data yang bisa ditampung, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga tadi ya sudah dikembangkan untuk bisa terintegrasi dengan berbagai aplikasi dan berbagai perangkat yang sudah banyak berkembang saat ini gitu database tersebut. Nah, dan di sini juga database sekarang itu sangat mendukung untuk mendefinisikan batasan referensial integritas. Jadi
database itu bisa kita integrasikan untuk saling terhubung antara database satu dengan yang lainnya, meskipun berbeda ruang dan berbeda application gitu ya. Jadi contoh simpelnya gini, kita di universitas itu bisa kita kolaborasikan database kita itu dengan data yang ada di luar universitas ya, seperti data kependudukan. Kita tahu kalau data kependudukan itu berarti kan ada di data di Dukcapil ya, itu kan bukan lembaga pendidikan gitu ya. Terus bisa juga kita integrasikan dengan data bank misalnya, kan seperti itu. Itu kita bisa integrasikan dengan berbagai data-data yang memang diperlukan oleh sebuah instansi atau perusahaan. Jadi teknologi database sekarang tuh bisa seperti itu gitu. Bahkan bisa juga diintegrasikan nanti dengan teknologi-teknologi yang sekarang teknologi next generation yang sekarang banyak dikembangkan ya, sejenis IoT. Jadi perangkat-perangkat sensor yang kita tanamkan misalnya di jalan-jalan untuk mendeteksi tingkat kualitas udara, lalu untuk mendeteksi mungkin tingkat-tingkat kemacetan suatu lalu lintas dan lainnya, itu kan otomatis nanti terkoneksi ke internet dan dia memberikan data real time yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya terkait cuaca gitu kan. Secara otomatis nanti kita sendiri sudah bisa melihat di handphone kita misalnya perkiraan cuaca hari ini seperti apa, kan kita bisa lihat ya di teknologi-teknologi smartphone kita yang kita gunakan, kita di situ bisa mengecek nih hari ini kira-kira perkiraan cuacanya seperti apa, daerah mana, dan itu salah satu dari realitas layanan sebuah data yang saat ini ya, yang memang sangat mendukung untuk batasan referensial integratis ini bisa lebih global gitu, kurang lebih seperti itu. Nah ini beberapa perbedaan signifikan antara perkembangan database sebelumnya dan perkembangan database yang ada saat ini. Dan kita lihat juga di sini kalau dilihat dari sisi perkembangan database, awalnya kan relational database management system, lalu lahir object oriented database management system, sekarang object relational database management system. Ini kalau dari sisi nama aja kita lihat seperti ada sebuah combine ya, kolaborasi antara relational dengan object. Nah seperti itu. Ternyata seiring perkembangan berjalan perlu ada sebuah kolaborasi sehingga ternyata menciptakan sebuah teknologi database yang memang dibutuhkan untuk saat ini. Dan kita nggak pernah tahu, bahkan di satu perkiraan itu ke depan ada perkembangan database itu nanti menjadi IRDBMS. Itu yang saya baca ya terkait terakhir information. Nanti database akan berkembang ke arah sana, kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Jadi kita perlu selalu update untuk kita tidak tertinggal terkait perkembangan teknologi yang ada saat ini. Karena kita tidak bisa dipungkiri ya, semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, rekan-rekan meskipun nanti dengan berbagai profesi masing-masing, apakah nanti diprosesi mungkin tenaga ahli tertentu terkait bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain-lain, itu semuanya tidak bisa kita pungkiri tidak akan pernah lepas dari yang namanya peranan teknologi. Kita butuh teknologi ini untuk supporting agar kinerja kita sesuai profesionalitas masing-masing itu bisa lebih maksimal. Contoh di video pengantar tadi kan bisa kita lihat ya, seorang desainer juga butuh sebuah teknologi, seorang dokter juga butuh sebuah teknologi, bahkan seorang tenaga pendidik juga butuh sebuah teknologi untuk menciptakan agar seluruh kinerja yang mereka lakukan ini bisa lebih maksimal dan lebih mempermudah mereka di dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan berbagai tuntutan di dalam profesi kerja, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah, berkenaan dengan DBMS atau Database Management System ini, ketika akan diimplementasikan memang ada beberapa teknologi database yang sifatnya nanti itu open source atau gratis, dan ada juga beberapa yang sifatnya nanti license atau berbayar gitu ya. Nah di sini saya kasih view beberapa referensi dari DBMS yang banyak dipakai saat ini. Jadi intinya kalau kita berbicara database atau basis data, maka kita akan berhubungan dengan yang namanya DBMS. Jadi DBMS ini sebenarnya adalah sebuah teknologi dalam sebuah database atau basis data yang nanti itu menjadi jembatan atau penghubung antara infrastruktur dan berbagai aplikasi yang sudah berkembang saat ini untuk bisa mengakses database atau basis data gitu ya. Kurang lebih seperti itu DBMS ini. Dan
Di sini kita bisa lihat kalau dari sisi beberapa DBMS yang sifatnya license itu biasanya banyak digunakan memang oleh pihak-pihak corporate, karena kalau pihak corporate kan mereka pertimbangan kenapa menggunakan software database atau basis data ini yang sifatnya license atau berbayar biasanya untuk kepentingan keamanan ya. Karena kalau corporate itu inginnya kan sifatnya ada badan tertentu yang bisa menjamin bahwa data mereka ini aman gitu. Maka dia memilih pilihan dari paket license ini. Makanya dia biasanya bekerja dengan perusahaan pengembang aplikasi tersebut ya, dengan memberikan dengan cara membeli license kepada pihak vendor tersebut, dan nanti otomatis dia akan menerima aplikasi yang ditawarkan oleh vendor tersebut, dan dia juga otomatis akan menerima layanan terkait training ya, terkait bagaimana mengimplementasikan data-data mereka menggunakan konsep database dengan menggunakan application yang berlisensi tadi ya. Yang kalau berlisensi biasanya banyak sekarang digunakan itu sejenis Oracle gitu ya, atau ada juga yang banyak menggunakan Microsoft SQL Server yang tentunya sekarang perkembangannya juga cukup signifikan ke arah teknologi database yang tadi saya sampaikan, karena mau nggak mau semuanya akan bergerak ke arah sana. Kalau pangsa pasar itu kan akan berbicara apa yang dibutuhkan saat ini gitu ya. Kalau misalnya mereka mengembangkan atau menjual produk-produk yang memang sifatnya itu tertinggal dan tidak dibutuhkan saat ini, pasti kan otomatis corporate tersebut akan jauh tertinggal dan akan mengalami banyak kerugian tentunya. Kurang lebih seperti itu, dan itu juga pastinya akan menghambat terkait processing bisnis dari perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, itu kurang lebih kenapa beberapa alasan kalau di sisi corporate atau perusahaan itu menggunakan vendor yang berlicense, dan biasanya itu untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya besar ya, mereka rata-rata menggunakan vendor tersebut. Tapi banyak juga sekarang kalau untuk perusahaan-perusahaan yang skala kecil atau menengah gitu ya, terutama yang sifatnya publik umum gitu ya, atau individu seperti kita ini gitu ya, itu lebih banyak memilih teknologi database ini yang memang bersifat open source. Tetapi open source juga tentunya harus dilakukan pemilihan. Beberapa teknologi database-nya juga bukan berarti open source tapi tidak memiliki function yang sangat handal juga ya, tapi pasti kita juga inginnya menggunakan yang paket gratis, tetapi fungsi atau maksimalitas dari aplikasi yang kita gunakan terkait teknologi database ini juga kita inginnya kan pastinya maksimal gitu. Maka di sini saya referensikan juga beberapa aplikasi DBMS yang open source yang banyak digunakan saat ini. Di antaranya itu yang paling banyak adalah MySQL ya, sama ada juga PostgreSQL, dan memang ada juga yang lain gitu ya. Tapi saya ambil head topicnya ini yang memang banyak digunakan kurang lebih terkait teknologi database DBMS ini itu ya, MySQL dengan PostgreSQL. Nah, kenapa sih banyak digunakan itu teknologi DBMS menggunakan MySQL? Ini ada beberapa alasan kenapa MySQL ini banyak digunakan di kalangan pengembang IT saat ini gitu ya, untuk bisa menggunakan sisi open source. Di antaranya MySQL ini memang memiliki performance sangat cepat dan dapat dipercaya. Jadi sudah terbukti dia dari sisi performance itu memang memberikan quality yang memang sangat baik ya terkait kecepatan, dan ini juga memang sifatnya dapat dipercaya karena terbukti sudah banyak digunakan, dan data-data menggunakan teknologi database ini terbukti aman ya ketika misalnya kita melakukan beberapa penggunaan terkait pengembangan teknologi ini dengan prosedur-prosedur yang benar juga tentunya, kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini juga sifatnya reliable. Lalu MySQL juga banyak menangani pembuatan software-software besar gitu ya. Jadi ternyata MySQL ini juga sudah banyak digunakan bukan hanya untuk software-software yang sifatnya skala kecil saja, tapi software-software yang sifatnya ini kebutuhannya besar. Maksudnya kebutuhan software besar ini seperti ini, jadi tingkat trafficnya itu sangat tinggi, jadi banyak sekali user penggunanya, bahkan bisa mencapai user penggunanya itu ribuan bahkan jutaan dalam waktu per detik gitu ya. Kan kita bisa tidak bisa dipungkiri ini pengguna aplikasi ini bisa jadi contoh kita saja ketika misalnya kita hitung kayak gini, dalam 1 detik
berapa miliar orang yang mengakses Google. Itu kan bisa kita perkirakan ya, ada banyak orang di berbagai belahan dunia ini yang mungkin dalam waktu 1 detik ini bersamaan mengakses aplikasi sejenis Google. Nah, itu maksudnya pembuatan software besar itu bisa menengani ke arah sana gitu ya. Jadi ternyata MySQL pun sangat handal untuk bisa menengani terkait traffic yang memang ini sifatnya software berbasis besar gitu ya. Lalu dia juga yang tadi ya udah pasti dia bersifat open source gitu ya. Dan ini juga terkait penggunaan memang MySQL ini sangat mudah digunakan, makanya nanti kita di akhir akan sharing nih terkait praktikum bagaimana membuat database atau basis data menggunakan software-software open source yang ada berkembang saat ini gitu ya. Lalu berikutnya ini juga dapat dijalankan di berbagai sistem operasi jadi multi platform. Jadi kalau kita pengguna berbagai jenis aplikasi, meskipun memang kita kebanyakannya itu korban pengguna Windows gitu ya. Tapi kalau bisa sih teman-teman juga saya sarankan sekali-kali bisa mengintegrasikan berbagai sistem operasi gitu. Jadi kita juga tahu kalau sistem operasi Linux itu seperti apa sih, sistem operasi Mac OS itu seperti apa sih. Kita jadi jangan sampai seperti orang gatek gitu. Kata orang mau gatek ya, gagal teknologi. Jadi kalau misalnya kita sekali-kali misalnya disodorkan sama orang seperti laptop Mac, itu kan pengoperasiannya agak sedikit berbeda gitu ya dengan seperti biasanya desktop yang kita pakai gitu. Atau ada orang yang menyodorkan menggunakan sistem operasi Linux, kita jangan sampai gagu sendiri. Makanya kalau bisa teman-teman juga sekali-kali coba integrasikan penggunaan sistem operasinya bukan hanya terkait di Windows saja, coba sekali-kali gunakan sistem operasi yang lain gitu ya. Sejenis Mac OS dan Linux, sehingga ketika nanti kita terjun ke dunia kerja, apabila di tempat bekerja kita istilahnya menggunakan rata-rata itu teknologinya sistem operasi Linux ataupun Mac OS, kita welcome gitu dan kita bisa menyesuaikan gitu. Dan sekarang kan caranya cukup mudah ya, bisa dengan menggunakan kita memiliki satu device dan kita bisa pasang sekaligus ada 3 sistem operasi di device yang kita gunakan, sehingga kita bisa exploring ibaratnya pembelajaran itu dengan cukup mudah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini teknologi MySQL ini bisa diintegrasikan ke beberapa jenis sistem operasi yang tadi disampaikan. Lalu di sini juga MySQL ini bersifat server multi-thread atau dapat menangani beberapa permintaan request secara bersamaan. Yang tadi ya, kan secara otomatis ketika sebuah aplikasi ini digunakan pasti kan banyak sekali user itu menggunakan untuk berbagai kepentingan. Contoh teman-teman seperti ini aja lah, ketika teman-teman mengakses sebuah LMS Universitas Juanda, itu kan teman-teman mungkin ketika login ada yang melakukan aktivitas untuk melakukan absensi, mungkin sebagian ada yang untuk melakukan pengerjaan tugas, ada juga mungkin yang mengerjakan forum, diskusi dan lainnya. Itu kan aktivitasnya yang dilakukan user ini berbeda-beda gitu ya. Nah, itu kan request maksudnya ya. Jadi berarti database ini bisa melakukan atau menangani banyak request dalam waktu bersamaan gitu ya, tapi tidak menyebabkan error. Namun memang dalam implementasinya perlu integrasi beberapa teknologi tentunya ya, bukan hanya teknologi database saja, tapi juga harus ada supporting dari teknologi aplikasi yang dikembangkannya, lalu teknologi infrastruktur yang digunakan, sampai dengan tentunya teknologi database atau DBMS ini yang supporting semuanya harus saling beriringan sehingga bisa memberikan layanan dengan maksimal. Dan di sini juga terkait open source MySQL ini dia memang memberikan metode enkripsinya bagus karena banyak sekali metode-metode enkripsi yang bisa diintegrasikan ya, seperti namanya itu nanti teman-teman mengenal kalau metode enkripsi itu ada namanya MD5, ada SHA dan lain-lain, kurang lebih banyak sekali metode enkripsi yang ditawarkan di dalam sebuah database atau basis data gitu, sehingga nanti bisa diintegrasikan dengan berbagai aplikasi yang ingin dikembangkan. Dan pastinya di sini juga dia menggunakan autentikasi user dan password ketika akan menggunakan software database ini gitu ya. Jadi bisa kita setting untuk autentikasinya terkait user dan password untuk bisa mengakses database ini. Nah, itu ya rekan-rekan terkait beberapa aplikasi DBMS atau database management yang banyak digunakan saat ini gitu ya. Kalau secara simpelnya, ketika teman-teman dulu masa SMA atau SMK mungkin pernah belajar terkait Microsoft Access gitu ya. Itu pun termasuk salah satu software dari DBMS gitu ya. Nah, ini
ketika kita berbicara database management system, maka DBMS ini akan sangat berkaitan dengan yang namanya SQL atau Structured Query Language. Jadi SQL ini semuanya akan melekat erat dengan berbagai aplikasi DBMS ya. Jadi aplikasi-aplikasi DBMS yang tadi saya sampaikan itu di dalamnya akan ada komponen ini, yaitu komponen struktur query language. Makanya ini sebenarnya DBMS dengan SQL ini satu kesatuan ya, karena struktur query language ini merupakan perintah-perintah yang digunakan nanti untuk menjalankan aplikasi DBMS itu sendiri sehingga bisa terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang diintegrasikan, kurang lebih seperti itu. Dan di dalam SQL, struktur query language ini ada beberapa perintah jenisnya. Di antaranya yang pertama itu ada namanya Data Definition Language ya atau DDL. Ini merupakan perintah yang nanti itu akan berkaitan dengan pendefinisian atau pembuatan sebuah struktur database. Jadi nanti DDL ini biasanya digunakan untuk membuat database, lalu untuk menghapus database, untuk melakukan modifikasi terkait database yang sudah dibuat, itu nanti biasanya menggunakan perintah DDL ini gitu. Jadi ketika misalnya kita menggunakan aplikasi nih, ketika kita menggunakan aplikasi, inginnya ketika kita akan melakukan perubahan terkait nama database yang sudah kita buat, ini kita menggunakan perintah DDL ini. Lalu kita ingin melakukan penghapusan terkait data-data tertentu, ya terkait database tertentu, kita juga menggunakan perintah dari DDL ini nantinya gitu ya. Terus ada juga perintah yang lainnya itu namanya perintah Data Manipulation Language atau DML. Nah ini biasanya perintah yang digunakan sesuai namanya saja ya, manipulation berarti untuk memanipulasi. Kalau manipulasi itu kan berarti melakukan sejenis perubahan gitu ya, atau menampilkan sebuah data. Ini contoh-contoh perintah DML ini diantaranya perintah select. Contohnya simpel seperti ini, ketika rekan-rekan misalnya berinteraksi dengan sebuah aplikasi, contoh yang sekarang di kampus misalnya SIAKAD aja, Sistem Informasi Akademik. Ketika teman-teman misalnya mengakses sistem lalu ingin melihat yang namanya KRS, nah itu sebenarnya secara tidak langsung teman-teman itu sudah menggunakan fungsi select dalam sebuah SQL ini, di mana fungsi select ini fungsinya kan untuk menampilkan data yang ingin kita ambil. Ketika teman-teman ingin lihat KAS, maka perintah SQL ini akan menjalankan select bintang from table KAS. Maka secara otomatis data-data KAS rekan-rekan itu bisa ditampilkan di aplikasi yang rekan-rekan sedang buka. Kurang lebih seperti itu. Ini aplikasi select. Lalu contoh yang lainnya misalnya ketika kita ingin memasukkan sebuah data. Ketika teman-teman contohnya melakukan pengisian sebuah kuesioner misalnya di dalam SIAKAD. Ketika teman-teman mau mengakses KS, biasanya kan teman-teman harus mengisi kuesioner dulu. Nah itu menjalankan fungsi yang namanya insert. Jadi teman-teman memasukkan dulu data apa yang ingin rekan-rekan input, maka secara otomatis dia akan memberikan keluaran dari hasil ending input yang sudah rekan-rekan lakukan. Nah, itu salah satu implementasi contoh dari function insert gitu ya dalam manipulation language. Lalu ada lagi update. Kalau update ini biasanya ketika rekan-rekan misalnya melakukan update profil, contohnya ya profil teman-teman misalnya melengkapi terkait data alamat ya dan lain-lain. Lalu ketika rekan-rekan save ulang, nah itu sebenarnya menjalankan fungsi update ke dalam sebuah database atau basis data, sehingga otomatis data teman-teman itu akan di-upgrade, yang ada di dalam database itu diperbaharui sehingga datanya akan real time mengikuti data yang sudah rekan-rekan perbaharui secara langsung. Dan ada juga mungkin fungsi delete ya. Kalau delete ini sudah pasti ketika misalnya rekan-rekan memberikan komentar lalu menghapus kembali komentar yang rekan-rekan berikan, itu otomatis menjalankan fungsi delete. Dan bagian lain dari struktur query language itu ada yang namanya DCL atau data control language. Biasanya perintah ini berkaitan dengan untuk kebutuhan sejenis manipulasi user dan hak akses ya, atau yang namanya user privilege. Contohnya gini, ketika teman-teman misalnya login sebagai mahasiswa,
dengan fungsi login sebagai peran dosen, pastinya itu akan memiliki fitur dan layanan yang berbeda-beda kan. Nah, ini salah satu fungsi dari database ini memungkinkan untuk mengatur seperti kebutuhan tadi ya. Jadi di dalam database itu nanti bisa diatur sama kita dengan menggunakan function-function dari DCL ini, sehingga nanti ketika si user ini login, dia memiliki hak akses apa gitu. Kurang lebih seperti itu fungsi dari DCL atau data control language, kurang lebih seperti itu ya fungsinya. Lalu jadi kita bisa simpulkan rekan-rekan sekalian yang tadi saya sampaikan bahwa DBMS ini merupakan kaitannya ini sangat erat dengan yang namanya SQL ini, karena SQL sendiri adalah komponen dari DBMS yang memungkinkan si DBMS ini bisa memiliki fungsi untuk bisa diintegrasikan dengan berbagai pengembangan aplikasi yang ada saat ini gitu. Jadi saling terhubung untuk memungkinkan nanti berbagai database ini berbagai aplikasi yang ada saat ini bisa terhubung dengan baik dengan database yang sudah dikembangkan. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan ya terkait struktur query language. Nah, rekan-rekan sekalian, berikutnya kalau misalnya berkenaan dengan ketika kita ingin mempelajari terkait teknologi database atau basis data ini, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi yang ada saat ini. Dan di sini saya referensikan aplikasi-aplikasi yang sifatnya open source ya, yang gratis, yang teman-teman nanti ketika berkunjung ke situs-situs yang sudah saya referensikan di slide ini, di sini kan ada Exam, ada WAM, AMS, sampai dengan apa sih Tomcat. Ini sebenarnya adalah aplikasi-aplikasi yang namanya itu adalah web server bundle ya, web server bundle. Jadi satu bundle di dalamnya itu nanti ada salah satunya teknologi untuk memungkinkan kita mengembangkan database atau basis data. Lalu di dalamnya juga ada nanti teknologi web server dan ada juga teknologi beberapa bahasa pemrograman yang dikembangkan di dalamnya gitu ya. Bahkan sampai dengan ke fitur-fitur aplikasi yang lain, karena namanya juga adalah web server bundle gitu, bundle ya. Jadi di dalamnya terdiri berbagai aplikasi yang memang sudah bisa secara otomatis saling terintegrasi untuk kebutuhan pengembangan berbagai aplikasi dan integrasi ke berbagai perangkat yang ada saat ini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi caranya nanti kalau teman-teman mau belajar database atau basis data, tinggal berkunjung aja ke situs-situs ini yang sudah saya referensikan. Lalu silakan aplikasinya nanti di-download dan diinstal sesuai jenis dari sistem operasi yang rekan-rekan gunakan. Kalau ada yang bertanya, Pak, bisa nggak ini saya install di handphone? Nah, beberapa memang kalau terkait teknologi handphone agak sedikit berbeda ya. Ini memang teknologinya banyak digunakan untuk kita bisa menggunakan seperti laptop atau notebook atau PC ya. Kalau untuk di handphone teknologinya beda lagi kalau terkait nanti teman-teman mau belajar pengembangan database atau basis data menggunakan handphone. Sebenarnya ada juga, cuman kalau saran saya untuk belajar memang ada baiknya menggunakan teknologi sejenis laptop, notebook atau PC ya. Karena nanti ini perlu di-download dan perlu di-install baru kita bisa gunakan. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Jadi nanti untuk perangkat kalau menggunakan handphone memang kurang maksimal nanti untuk bagaimana kita nanti belajar terkait database dan mengintegrasikannya dengan berbagai aplikasi yang ingin kita kembangkan. Nah, caranya seperti itu ya, kurang lebih rekan-rekan. Nah, ini mungkin untuk pembahasan terkait pengantarnya seperti ini. Selanjutnya izinkan saya akan share kepada teman-teman terkait praktikum ya. Jadi nanti silakan setelah saya share terkait praktikum ini, saya harapkan rekan-rekan sekalian nanti bisa langsung untuk mencoba dan belajar terkait teknologi database atau DBMS ini ya. Nah, ini saya share dulu. Mungkin saya akan share screen sehingga seluruh tampilan dari view yang saya tampilkan bisa dilihat secara langsung oleh rekan-rekan. Nah, di sini saya sudah share screen kembali ya. Di sini saya sudah share screen secara keseluruhan, jadi secara otomatis rekan-rekan bisa melihat seluruh aktivitas yang saya lakukan menggunakan device yang saya pakai ya. Ini sudah tampil ya tampilannya di sisi rekan-rekan sekalian. Halo, bagaimana sudah tampil ya? Iya Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah, kita langsung masuk bagaimana cara teman-teman bisa mendapatkan aplikasi yang tadi saya sampaikan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika teman-teman ingin belajar terkait database atau DBMS ini, di sini kita kan belajarnya mungkin tidak berbasis coding gitu ya, karena kalau belajarnya itu berbasis tag coding, itu pastinya kan butuh waktu teman-teman untuk benar-benar bisa memahami
Biasanya sih kalau di teman-teman yang program studi IT itu biasanya belajarnya berbasis coding seperti itu ya untuk mempelajari terkait pemahaman database ini. Cuman kalau kita di mata kuliah yang sifatnya sejenis yang sekarang kita pelajari, ini kan lebih cenderung ke arah pengantar untuk teman-teman memahami terkait teknologi dan bisa mencobanya secara langsung. Maka di sini pun saya akan mendemonstrasikannya dengan cukup mudah sehingga nanti teman-teman bisa melakukan praktikumnya secara langsung dan secara mandiri di rumah masing-masing yang menggunakan device yang digunakan. Nah ini kita nanti jadi pengoperasinya tidak berbasis coding tapi nanti berbasis GUI. Jadi cukup teman-teman lihai saja menggunakan mouse secara otomatis nanti bisa belajar terkait database atau DBMS ini gitu ya. Nah ini rekan-rekan nanti kalau mau mendownload aplikasinya silakan buka saja dengan membuka browser lalu misalnya di sini tinggal melakukan searching seperti ini ya. Kalau rekan-rekan tidak hafal websitenya juga ingat saja aplikasinya, misalnya download exam. Nah, otomatis nanti di internet itu kan teknologi sekarang tuh seperti ini maksud saya ya. Jadi kita butuh apa, tinggal kita search saja, maka data yang kita minta ini akan dimunculkan dengan sangat cepat dan sangat mudah. Maka kita bisa banyak memperoleh referensi seluruh data-data yang memang kita cari. Nah, ini contoh kita mau download exam. Nah, ini kan ada tuh ya situsnya di sini sama seperti tadi sudah saya infokan. Nah, nanti ketika teman-teman berkunjung ke situs ini, itu kita bisa download aplikasinya untuk kebutuhan sesuai device yang kita miliki. Misalnya kita menggunakan Windows, maka teman-teman bisa download untuk sistem operasi Windows. Kalau misalnya Linux di sini juga ada, kalau Mac juga ada. Tinggal kita pilih saja ya. Atau yang lainnya misalnya kita ketik download WAM misalnya ya. Nah ini pun sama gitu ya. Nanti itu otomatis kita usahakan downloadnya di situs resmi ya. Jangan di situs seperti ini kan sourcepost.net ini juga sama sebenarnya download, cuman di situs yang bukan resminya. Kalau yang resminya ini ya www.wamserver. Nah ini kan kita bisa lihat ini situs resmi dari aplikasinya, maka otomatis kita di sini nanti bisa mendownload secara langsung terkait web server bundle ini ya untuk kegiatan praktikum kita dan lain-lain. Misalnya intinya tinggal seperti itu ya, download. Nah seperti ini misalnya ya, ini pun sama ya. Nah nanti teman-teman bisa mendownload langsung secara otomatis aplikasi yang kita butuhkan gitu. Jadi caranya seperti itu ya, rekan-rekan tinggal berkunjung saja ke internet lalu download aplikasinya dengan cukup mudah di situs-situs yang tadi sudah saya referensikan, dan nanti silakan tinggal downloadnya sesuaikan saja dengan sistem operasi yang memang banyak rekan-rekan gunakan, itu apakah Windows, Linux ataupun Mac gitu ya. Kita tinggal sesuaikan dan kita install di device kita. Nah, setelah kita download, secara otomatis nanti kita akan mendapatkan file installer seperti ini ya. Ini contohnya saya karena rata-rata di sini kita banyak menggunakannya Windows, maka di sini saya contohkan menggunakan sistem operasi Windows ya. Nanti ketika kita sudah download, maka softwarenya itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini installernya. Ini saya sudah contohkan sampel yang saya download itu ada ARMS, ada Apache Tomcat, ada WAM, lalu ada Exam. Nah, ini kalau sudah kita download, maka tinggal kita install saja di device kita. Di sini saya akan contohkan bagaimana cara installnya ya. Untuk menginstalnya juga cukup mudah. Di sini misalnya saya installnya, kebetulan di sini ada dua drive ya, ada dua partisi, ada C dan D. Ini di device yang saya gunakan. Berhubung di C ini sudah saya install, maka saya coba akan melakukan installernya misalnya di ini ya, di data D gitu ya. Maka kita install saja. Cara installnya cukup mudah. Rekan-rekan tinggal double klik saja icon installer ini, atau kalau mau lebih maksimal klik kanan run as administrator. Saya coba install versi 8 ya. Nanti akan muncul pilihan, kita pilih yes saja. Nah, otomatis proses instalasinya sedang berjalan. Nah, ini kita lihat ya cara bagaimana step by step untuk kita menginstal software database atau DBMS ini. Terkait aplikasi yang lain pun nanti caranya tidak begitu jauh ya kalau kita install ARMS dan lain-lain. Nah ini kita sudah muncul proses instalasinya. Nah nanti kalau menginstal web server bundle seperti ini nanti akan muncul notifikasi kayak gini, tidak apa-apa ya, tinggal klik OK saja. Nanti kita klik next. Nah secara otomatis ketika kita klik next seperti saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Jadi di web server bundle ini banyak aplikasi yang sudah diintegrasikan. Makanya teman-teman juga bisa lihat nih terkait aplikasi server, di sini ada Apache,
Apache ini nanti yang menunjang kita untuk bisa terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang kita kembangkan. Jadi database kita bisa kita integrasikan dengan berbagai aplikasi yang kita kembangkan. Nah, kalau MySQL sendiri ini teknologi database yang akan kita pakai nanti untuk membuat sebuah database atau basis data. Ada juga yang lain ya, seperti bahasa pemrogramannya ini ada PHP, for. Lalu di sini juga ada nanti program language-nya yang kita gunakan, yang tadi saya sampaikan, teman-teman tidak usah belajarnya itu secara code atau secara coding ya. Kalau itu kan perlu waktu untuk benar-benar memahami dan memang cukup mumet juga. Kalau kita di kalangan IT itu biasanya belajarnya itu, kalau IT itu bilangnya gini, kalau misalnya kita belum sampai pusing dan mabok itu belum belajar kayaknya gitu ya. Jadi kalau namanya belajar di orang-orang IT itu harus benar-benar kita sampai benar-benar pusing, udah benar-benar apa sih namanya mentok gitu, itu baru namanya belajar gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Namun di sini nanti kita akan menggunakan software GUI sehingga nanti pengoperasian dari pembuatan basis data ini cukup mudah. Nah, ini kita cukup checklist semua, lalu kita next saja. Nah, ini di sini kita memilih directory yang tadi saya sampaikan, karena saya sudah menginstal di directory C sebelumnya, maka saya coba installnya di D misalnya ya. D exam. Nah, ini saya taruhnya di D. Lalu kita klik next saja. Nanti teman-teman bisa kalau belum pernah install taruhnya di C saja, tidak usah dirubah ya. Kalau saya tadi kenapa melakukan perubahan, karena saya sebelumnya di directory C untuk kegiatan praktikum hari ini sudah saya install, ada aplikasi exam. Nah, ini kan sudah lihat ya ada exam, berarti sudah saya install. Kalau di D belum ada. Nanti kita klik nih pemilihan bahasa, tinggal kita pilih saja. Memang rata-rata kalau aplikasi itu semuanya menggunakan bahasa Inggris, maka minimalnya kita juga familiar ya dalam bahasa Inggris ini, sehingga kita bisa membaca terkait berbagai informasi yang diinformasikan di aplikasi yang kita gunakan, kurang lebih seperti itu. Lalu tinggal kita klik next saja. Nah, di sini seperti ini ya tampilannya, next lagi. Lalu mungkin akan muncul information ya terkait aplikasi ini. Ini kita hiraukan saja, lalu kita minimize dan langsung kita klik next. Nah, secara otomatis ini kita bisa lihat proses instalasi ini sedang berjalan gitu. Dan biasanya ketika kita menginstal nanti prosesinya ada beberapa aplikasi itu yang meminta restart ya. Nanti kita bisa ini saja di restartnya di lain waktu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin perlu proses sambil menunggu proses instalasi ini selesai. Kita bahas terkait teknologi dari basis data ini ya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah selesai menginstalnya, maka langkah berikutnya kita bisa membuka aplikasi yang sudah kita install. Contoh, di sini saya sudah menginstalkan di drive C. Nanti teman-teman muncul, karena ini sedang proses installer, jadi kalau saya panggil di sini harusnya di menu start juga sudah ada di sini aplikasinya. Cuman karena saya menginstal 2 aplikasi, itu jadinya tidak muncul. Maka kalau tidak muncul, teman-teman cukup mudah buka saja di drive mana teman-teman menginstal aplikasi web server ini. Contohnya saya di C ya, buka saja ke exam, lalu scroll ke bawah, di sini nanti ada namanya exam control, lalu klik kanan saja run as administrator seperti ini, lalu klik yes kalau muncul notifikasi. Nah, secara otomatis nanti akan muncul dari exam control panel ya. Nah, ini fungsinya di sini untuk mengaktifkan aplikasi ini sebelum kita gunakan. Nah, contoh, kita di sini kan sekarang mau belajar membuat database atau basis data ya menggunakan MySQL. Maka perlu kita aktifkan. Pertama itu agar kita belajarnya lebih mudah. Sebenarnya teman-teman bisa mengaktifkan hanya MySQL saja. Tapi kalau mengaktifkan MySQL ini, maka teman-teman harus mengakses MySQL-nya berbasis coding. Nanti aksesnya berarti menggunakan ini nih, teman-teman harus menggunakan command prompt. Nah, biasanya kita programmer seperti ini ya. Kalau MySQL-nya sudah aktif, lalu kita panggil di sini MySQL -u baris coding seperti itu ya. Jadi pemanggilannya agak sedikit ribet kalau cara seperti itu. Makanya saya tidak ajarkan, cuman saya di sini simulasikan saja caranya gitu ya. Oh, ini mohon maaf, ini histori pembelajaran ini ya, ketika kita belajar beberapa bahasa pemrograman next generation juga, itu salah satunya kita bisa menggunakan command prompt. Contoh di sini saya sedang mengembangkan aplikasi Golang. Nah, ini menggunakan salah satunya command prompt-nya. Nah, ini rekan-rekan, maka kita baiknya aktifkan juga Apache-nya sehingga kita bisa aksesnya melalui browser gitu ya. Jadi cukup mudah. Ini yang akan kita lakukan. Rekan-rekan cukup mengaktifkan Apache dengan MySQL, 2 aplikasi ini. Ini kita lihat prosesnya masih berjalan ya untuk proses instalasi yang barunya. Nah, otomatis ketika sudah diaktifkan,
teman-teman bisa langsung mengakses aplikasinya ini menggunakan browser. Silahkan buka saja browser apapun yang rekan-rekan pakai, lalu ketik saja di sini localhost. Localhost seperti ini ya, ketik saja localhost lalu kita enter. Nah, secara otomatis sebenarnya tampilan awalnya tidak seperti ini ya. Saya rubah dulu ke tampilan defaultnya. Kalau misalnya kita panggil localhost, itu harusnya tampil, ini kenapa tampil seperti itu, biasanya saya untuk kebutuhan nanti controlling antara basis data dengan aplikasi yang sudah dikembangkan. Ini harusnya tampilannya ini memanggil file index ini ya, tadi saya rename file indexnya menjadi index, sehingga tampilnya langsung seperti ini. Nah kalau saya rubah, nanti sebenarnya tampilan defaultnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman ketik localhost, itu maka akan muncul tampilan dari default dari exam ini seperti ini. Nah nanti kalau mau mengakses database atau basis datanya, teman-teman tinggal klik saja PHP my admin ya, seperti ini. Nah ini tinggal kita klik saja, otomatis nanti kita akan masuk ke fitur layanan dari database itu sendiri ya. Nah ini seperti ini ya, nanti otomatis masuk. Nah, nanti tampilnya seperti ini ya, aplikasi database ini ketika kita ketik localhost seperti ini, lalu kita panggil saja di sini PHP my admin. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kenapa ini kok tidak ada autentifikasi login, Pak? Ya, karena defaultnya itu kalau dari software web server exam itu tidak memakai password ya. Namun kita bisa kalau memang nanti teman-teman mau pakai password, itu kita bisa setting di sini gitu ya. Namun kalau untuk kebutuhan pembelajaran sih intinya tidak perlu menggunakan password, kecuali nanti kalau sudah diintegrasikan untuk servis layanan dan lain-lain baru kita bisa integrasikan password. Nah ini kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Nah nanti ketika sudah tampil seperti ini maka kita bisa langsung membuat sebuah database. Nah, biasanya kalau saya melakukan seperti langkah tadi ya, saya biasanya di sini indeksnya di htdoc ini adanya itu di exam di sini ya, di C, tadi kan istilahnya di C exam, lalu ada di htdoc. Ini biasanya di bagian ini saya selalu rename menjadi index ya. Nah, kayak gini. Jadi ketika saya nanti manggil localhost, ini otomatis muncul directory ini. Ya, saya ulang lagi ya, misalnya saya udah rename tuh tadi. Maka ketika saya ketik localhost yang muncul tuh isi dari directory yang tadi saya sampaikan ya. Ini kan sama ya isinya tuh ya. Kenapa saya buat seperti ini? Ini fungsinya agar saya bisa mengakses dual function. Dual function itu misalnya kalau ketika kita mengembangkan aplikasi, kita kan perlu mengakses database dengan mengakses aplikasi yang sedang kita kembangkan. Sehingga kita nanti bisa melakukan testing dan uji coba apakah database apakah aplikasi yang sudah kita buat ini sudah terhubung dengan baik atau tidak dengan database yang kita buat. Maksudnya seperti itu ya rekan-rekan. Ini saya lirik terus ya, takutnya dia soalnya suka minta restart, nanti otomatis kalau restartnya muncul ini akan memutus koneksi kita saat proses belajar gitu ya. Nanti mohon maaf kalau itu terjadi, nanti saya akan connect kembali gitu ya. Nah ini contoh dengan metode ini, maka misalnya gini, saya mau mengakses database, maka saya cukup mudah tinggal ketik aja localhost lalu klik saja index ini. Nah, maka muncul ketampilan yang tadi kan, saya tinggal klik PHP my admin. Atau bisa juga dengan cara seperti ini, lebih cepatnya ya teman-teman ketik kalau hafal gitu ya, ketik localhost lalu /php my admin lalu enter. Nah ini pun sama, otomatis kita mengakses database-nya. Lalu berikutnya misalnya saya mau mengakses aplikasi yang sedang dikembangkan untuk terhubung ke database ini. Misalnya saya di sini sedang mengembangkan aplikasi webnya untuk terhubung ke database yang saya kembangkan. Maka di sini kita ketik localhost lalu kita klik aplikasi yang dikembangkan, misalnya si Puji. Nah, secara otomatis kan di sini kita bisa melihat dua tampilannya. Ini di sisi aplikasi yang sedang dikembangkan, apakah sudah terhubung dengan baik atau tidak dengan database yang tadi dikembangkan. Nah, ini database-nya. Database-nya ini DB Sipuji. Nah, ini saling terhubung gitu ya dengan menggunakan teknologi kita membuat basis datanya, lalu di sini kita ngoding untuk bahasa, lalu kita buka mungkin nanti editor untuk codingnya. Ketika nanti misalnya kita testing ada error, maka perlu kita perbaiki dari sisi testingnya. Maka di sini kalau kita lihat sudah terintegrasi dengan baik gitu ya. Maka ini kita bisa lihat dan di sini kita bisa membangun sebuah aplikasi yang nantinya itu bisa kita integrasikan dengan database yang kita butuhkan. Oh mohon maaf ini ada sedikit error. Jadi nanti perlu saya cek. Oh mohon maaf ini kayaknya ini nih ya. Nah ini udah mau selesai. Jadi nanti kita tunggu
yang tadi kita lakukan ya, tadi kan kita kembali lagi ke proses instalasi. Nah, nanti kalau sudah installnya mau selesai, dipastikan dia biasanya minta restart, dan kita restartnya lakukan di lain waktu saja ya, karena kalau misalnya kita langsung lakukan restart secara langsung, itu biasanya akan memutus koneksi. Nah, ini sedikit lagi selesai ya. Nah, ini muncul warning. Oke, ini karena sedang proses install, maka si ini melakukan recording terkait proses instalasi yang sedang dilakukan gitu ya. Ini saya pending dulu sebentar. Nah, ini kenapa ini? Karena otomatis tadi terhenti ya, karena kita sedang melakukan instalasi aplikasi tambahan di sini, maka proses ininya tadi aksesnya terputus ternyata. Ininya off. Nah, ini kalau sudah saya menghindari restart nih ya. Ini memang menunggu waktu instalasi ini tergantung dari beberapa aplikasi ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau misalnya sudah selesai nanti seperti ini. Nah, ini contoh saya ulang lagi ya, tadi accessing berbagai aplikasi. Nah, ini nanti kalau sudah terintegrasi antara aplikasi dengan database yang kita buat, maka kita bisa mengolah banyak data di sini gitu ya, yang kita bisa integrasikan dengan database yang tadi kita bangun gitu. Nah, nanti teman-teman kalau belajar DBMS atau Database Management System ini intinya membangun database-nya ini. Nah, nanti database yang kita bangun ini kita integrasikan dengan berbagai aplikasi yang ingin kita kembangkan, sehingga kita bisa mengembangkan banyak aplikasi sesuai kebutuhan ya. Sehingga aplikasi ini kan sangat menarik sekali seperti ini ya, ada fitur-fitur grafik dan lain-lain. Ini kebetulan aplikasi untuk kebutuhan pengajuan yang kedepannya itu untuk kebutuhan pengajuan judul tesis dengan judul skripsi rencananya kedepannya itu akan dikembangkannya ke arah sana. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya integrasi. Jadi teman-teman sudah mulai paham bagaimana sih fungsi dari database ini dan bagaimana metodenya untuk bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang akan dikembangkan. Itu gambarannya nanti kerjanya seperti itu. Selanjutnya di sesi berikutnya saya akan demonstrasikan bagaimana kita membuat sebuah basis data. Nah, ini sudah finish ya. Nanti kalau sudah finish kita tinggal klik finish saja. Nanti secara otomatis akan muncul seperti ini yang tadi dilihat sama kita ya, seperti yang tadi saya sampelkan. Nah, nanti sebenarnya kalau sudah terinstall di sini sudah ada nih. Kalau teman-teman ketik exam, nah ini kan muncul ya ada exam control panel. Kalau tadi kenapa kok Pak nggak muncul? Karena tadi saya bilang saya menginstalnya kan dua aplikasi, ada di C dan D, maka tidak muncul ketika yang kedua ini selesai, baru ini bisa muncul. Maka nanti kalau pemanggilan cPanel-nya kalau udah beres install, teman-teman bisa di sini ya, ketik aja exam. Nah, ini muncul kayak gini, exam control panel, lalu bisa klik kanan run as administrator, atau bisa juga di sini run as administrator, sama saja. Nanti ada notifikasi, pilih saja yes, maka otomatis tampilannya seperti ini. Tinggal klik start saja seperti kita Apache dan MySQL-nya. Gitu ya, jadi nanti muncul seperti ini, klik start dan ini. Nah, nanti kalau sudah di start, barulah kita belajar. Nah, sekarang kita akan coba nih belajar ya, bagaimana membuat sebuah database atau basis data dengan cukup mudah menggunakan software-software open source. Nah, saya di sini nanti akan ada studi kasus juga yang saya upload ya buat teman-teman sekalian. Ini contohnya di sini saya buat studi kasus, misalnya kita akan membangun database untuk keperluan pengembangan aplikasi e-commerce misalnya ya. Ini kurang lebih rekam proyek yang pernah saya lakukan, cuman memang banyak resource yang saya kurangi di sini karena kalau ditampilkan semua banyak sekali database-nya yang dibangun gitu. Ini hanya beberapa source aja yang saya tampilkan untuk praktek gitu ya. Di sini misalnya contoh kita membuat sebuah database. Nama database-nya itu nanti yang akan kita buat adalah DB Token Online dengan beberapa field table dan field-fieldnya masing-masing yang akan kita buat. Maka kalau kita mau membuat database seperti ini, langkah berikutnya apa? Kita buka saja database-nya. Ya, ini saya ulang lagi ya, nanti teman-teman buka browser, lalu ketik localhost seperti ini. Nah, nanti muncul default-nya kan seperti ini ya, klik saja php-admin. Nah, nanti muncul login. Nah, untuk membuat database ini langkahnya cukup mudah. Pertama kita buat dulu database-nya. Nama database-nya apa? Caranya teman-teman cukup mudah. Saya akan tampilkan dua view seperti ini ya, agar lebih mudah nih. Biasanya kita memang kalau di IT kerja seperti ini ya, kalau bikin database itu saling berdampingan. Saya tampilkan view-nya berdampingan kayak gini.
Ini database yang akan kita buat dan ini aplikasi yang kita gunakan untuk membuat database ya, menggunakan apa? MySQL dari aplikasi Exam. Nah, ini sudah kita buka. Nah, untuk membuat database caranya teman-teman cukup mudah ya. Tinggal klik saja di sini ada namanya tab database. Lalu kita buat nama database yang mau kita buat apa? Misalnya ini yang mau kita buat adalah DB Toko Online. Maka di sini kita tinggal ketik saja DB Toko Online. Nah, seperti ini. Ini sudah ada. Lalu kita sudah klik DB Toko Online, lalu kita klik create. Nah, secara otomatis ketika kita mengklik perintah ini, sebenarnya kita sudah menjalankan perintah yang tadi dibahas, yaitu DDL, Data Definition Language, ya, dari fungsi SQL, fungsi SQL tadi, struktur query language, ya. Ini kan cukup mudah, kita tidak usah memahami coding, tapi kita sudah bisa langsung membuat database dengan cukup mudah menggunakan aplikasi seperti ini gitu ya. Nah, ini buat database-nya kita sudah selesai. Berikutnya misalnya ketika kita sudah buat database, kita ingin hapus database yang sudah kita buat karena ada kesalahan misalnya. Nah, ini rekan-rekan tinggal kembali ke database, lalu checklist database mana yang mau dihapus. Misalnya saya mau menghapus database DB Toko ini, lalu saya klik saja drop. Oke, nah otomatis database-nya terhapus. Otomatis di sini juga kita sudah menjalankan fungsi DDL yang namanya drop. Kayak tadi ya. Kalau secara baris codingnya kan nanti teman-teman harus mengklik perintahnya itu kalau secara struktur coding ya. Di sini itu nanti teman-teman harus mengetik nanti perintahnya itu agak cukup rumit ya. Jadi istilahnya agak cukup rumit nanti perintah yang harus teman-teman ketikkan kalau secara baris coding. Secara baris coding kan berarti perintahnya seperti ini ya, create database, nama database-nya misalnya DB Toko Online. Nah, ini kalau secara baris coding kan kita ribet sekali kalau belajar harus secara baris coding seperti ini. Namun kalau teman-teman mau belajar di sini juga di modul sudah saya lampirkan ya, silahkan dipelajari saja. Namun saya sarankan kalau untuk tingkat pemula kita belajarnya secara GUI aja seperti ini. Jadi kita bisa langsung explore dan kita implementasikan secara langsung. Karena sama saja sebenarnya. Cuman bedanya kalau di sini kita tidak usah mengenal berbagai codingnya, tinggal kita mahir saja yang tadi saya sampaikan. Mahir menggunakan mouse, secara otomatis kita bisa belajar menggunakan membuat sebuah basis data atau database gitu ya. Nah, ini nama database-nya sudah kita buat. Berikutnya misalnya kita mau melakukan langkah yang kedua, yaitu membuat table. Maka teman-teman tinggal klik saja database yang sudah dibuatnya, misalnya tadi DB Toko Online ya. Nah, otomatis di sini sendiri sudah diantarkan untuk meng-create sebuah table. Maka kita akan buat table, misalnya yang pertama kan di sini ada di instruksi soal, selanjutnya buatlah tabel-tabel dengan spesifikasi berikut. Nah, ini pertama namanya table admin dengan field-field seperti ini. Bagaimana cara buatnya? Mudah ya, tinggal kita klik database-nya, lalu di sini ada create table, kita ketik saja nama table yang mau kita buat. Namanya sebenarnya penamaan bebas ya, misalnya kita bisa namain TB admin ya, atau sesuai studi kasus yang dibuat, kita buat namanya itu tabelnya admin. Lalu di sini kita buat field-nya berapa field. Kemarin kan kita bahas ya kalau dalam membuat sebuah database itu nanti ada istilah kita perlu membuat sebuah field ini adalah header table yang nantinya untuk menampung banyak data yang ingin kita simpan ke dalam sebuah database atau basis data. Misalnya namanya admin, lalu di sini kita lihat kita buat 5 field, maka kita ketik saja 5 di sini. Lalu kalau kita sudah selesai melakukan proses ini, maka di sini nanti ada tombol go untuk melanjutkan. Maka secara otomatis kita diantar untuk memasukkan field yang ingin kita masukkan. Nah, kita masukkan datanya, data field-nya sesuai yang ada di sini nih ya. Oke. Nah, ini saya lanjutkan. Nah, ini kita tinggal masukkan saja field-nya. Ini boleh perkecil sama kita. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita masukkan yang pertama namanya itu field-nya ID user. Name-nya berarti kita masukkan ID user. Lalu kita juga di sini memasukkan type itu tipe data apa yang mau kita gunakan. Di dalam sebuah database atau basis data ini banyak sekali tipe data. Intinya tipe data ini kita gunain nanti untuk kebutuhan apa input data yang mau kita masukkan. Apakah berupa angka, apakah berupa huruf, ada juga yang bisa angka dan huruf, ada ya juga untuk memasukkan record tanggal, ada juga untuk memasukkan record baris teks secara banyak, ya itu juga banyak ini jenisnya. Maka kita ikuti contohnya di sini tipe datanya kebetulan yang digunakan ini varchar. Varchar ini adalah tipe data yang memungkinkan nanti inputnya berupa angka dan huruf sebenarnya ya. Dan di sini juga kita tentukan ada 50 itu length. Length itu artinya adalah panjang karakter yang
bisa kita input. Contoh ID user, berarti nanti ID user ini maksimal karakternya itu 50 karakter. 50 karakter itu maksudnya contoh kayak gini lah. Kata saya ini berarti berapa karakter? 4 kan? S-A-Y-A, berarti kan 4 karakter. Nah, berarti ID user ini maksimal kita bisa input sampai dengan 50 karakter. Gitu ya. Lalu berikutnya di sini password user. Kita masukkan nama fieldnya ini password user. Lalu tipe datanya kita lihat di sini, ini rekan-rekan lihat ya samping kiri dan kanan. Ini ada varchar juga. Maka di sini tinggal kita pilih varchar, lalu kita tentukan panjang lengthnya berapa, misalnya 50 juga ya. Lalu berikutnya yang kita masukkan apa? Nama user. Nah, nama user ini ya. Teman-teman tinggal ketik, tipe datanya sama varchar. Nah, ini lengthnya di sini ditentukan 100 ya. Lalu berikutnya setelah nama user, email user. Ini panjang lengthnya, dia tipe datanya varchar, lengthnya sama ya 100. Lalu terakhir ini yang kita masukkan status ya. Status ini tipe datanya varchar. Status ini biasanya untuk user role atau bisa juga untuk menentukan user ini aktif atau enggak. Misalnya kita anggap saja aktif dan tidak, kita A untuk aktif ya. Nah berikutnya yang kita tentukan apa? Dalam membuat sebuah table seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan, kalau membuat di dalam sebuah table itu harus ada sebuah primary key. Primary key itu ibaratnya apa ya? Kepala primary key itu jadi ID inti dalam sebuah table gitu ya, atau kepala sukunya table gitu ya. Nanti di sini dan biasanya untuk menjadi kandidat primary key ini harus benar-benar field yang unik, yang tidak mungkin recordnya ini sama gitu. Record tuh maksudnya inputannya itu sama. Contoh seperti password. Kalau password kan ada kemungkinan antara password user yang satu dengan yang lain passwordnya sama, ada kemungkinan. Nama apalagi ada kemungkinan namanya yang sama gitu. Email sih memang nggak mungkin, tapi kurang memadai untuk menjadi sebuah kandidat primary key karena ada yang lebih utama yaitu ID user. Gitu ya. Begitupun dengan status. Gitu ya. Nah di sini maka kita tentukan misalnya untuk menjadi primary key-nya ini adalah ID user. Maka teman-teman di sini tinggal view saja ke sini, lalu scroll ke sebelah kanan ya. Ini seperti ini nanti teman-teman tampilannya di-view-kan lebih besar. Scroll saja nanti di sini ada namanya index. Nah, indeks sebenarnya banyak fungsi yang lain yang bisa digunakan ya. Teman-teman nanti bisa explore lebih banyak lagi secara mandiri. Ini primary key lalu kita klik go saja. Nah, otomatis kita sudah menjadikan ID user ini sebagai primary key. Ketika teman-teman nanti akan belajar, sebenarnya banyak tutorial di internet juga ya. Ketik saja bagaimana mengoperasikan atau membuat database basis data menggunakan PHP admin, maka otomatis banyak tuh tutorialnya, nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam ketika nanti teman-teman explore secara mandiri di rumah masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan tadi prosedurnya. Minimal basic linknya, tahapan basicnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya teman-teman mau belajar lebih dalam atau mau mencoba-coba sendiri itu nanti bisa dieksplor secara mandiri masing-masing secara langsung nantinya gitu ya. Nah nanti kalau ini sudah selesai, maka secara otomatis tinggal kita simpan saja ya. Untuk mensimpannya cukup mudah, tinggal kita scroll ke bawah saja, nanti ada tombol save, kita klik save. Valid link, oh ini ada valid link, mohon maaf, tadi linknya salah ya, bukan A. Tapi linknya berapa tadi? Oh 20, di sini bukan A ya, salah memasukkan A. Nah ini kita masukkan linknya itu 20 ya, lalu kita klik save. Nah, secara otomatis kita sudah berhasil menyimpan table yang sudah kita buat. Di sini juga sudah muncul ya di DB Toko Online, kita sudah berhasil membuat satu table. Nah ini. Nah berikutnya bagaimana caranya kita memasukkan record ke dalam table yang kita buat. Sebenarnya kalau memasukkan record ini biasanya nanti kita lakukan menggunakan aplikasi yang kita kembangkan ya. Melalui aplikasi-aplikasi itu nanti record ini secara otomatis terisi gitu. Karena sudah dengan menggunakan fungsi SQL ini nanti kita terhubung dengan aplikasi. Cuman kalau di sini juga kalau dalam proses belajar untuk mengisinya kita bisa di sini. Bisa kita mau mengisi data table admin yang tadi sudah kita buat. Klik saja di tabelnya lalu kita di sini ada tombol insert. Nah, tombol insert ini secara otomatis kita menjalankan fungsi DML ya atau data manipulation language yang tadi sudah dibahas. Kita masukkan contoh datanya misalnya 001 seperti ini ya. Lalu di sini passwordnya misalnya ini lah, passwordnya kita mulai dan di sini enkripsinya. Nah ini yang tadi saya bilang ya. Jadi
MySQL ini menunjang berbagai jenis encryption. Nah, ini jenis encryptionnya banyak sekali, tinggal kita pilih mau pakai metode enkripsi mana, otomatis nanti password kita ini dienkripsi dengan baris code yang kita inginkan. Misalnya kita gunakan model enkripsi yang memang salah satunya banyak digunakan oleh pengembang application ya. Misalnya kita menggunakan namanya itu nanti ada MD5 ya, ada namanya MD5. Di sini ada MD5. Mana ya? Nah ini ya, kita menggunakan metode enkripsinya misalnya di MD5, lalu nama usernya misalnya kita isi, contoh saja Ahmad, lalu emailnya kita masukkan email kita, lalu di sini kita masukkan statusnya ini maksudnya saya masukkan aktif itu di sini, statusnya aktif misalnya. Kita klik go. Nah, secara otomatis kalau kita sudah klik go, posisinya seperti ini sebenarnya sudah tersimpan. Kita bisa cek di klik admin, nah otomatis ada satu record nanti. Nah, ini yang tadi kita masukkan. Dan kita lihat di sini nih passwordnya itu sudah dienkripsi dengan baris kode ya. Jadi kita tadi ketiknya kan passwordnya kita mulai, tapi otomatis nanti ini akan terenkripsi dan cukup aman ya. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang mau membobol terkait password kita, dia harus memecahkan kode enkripsi ini, cukup rumit ya metode enkripsi itu gitu. Maka itu fungsi dari salah satunya metode encryption dalam sebuah database gitu. Nah ini kita sudah membuat nih nama database, nama table, lalu menyisipkan record juga. Nah berikutnya bagaimana kita kalau mau menjalankan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya seperti kita mau melakukan manipulasi terkait database. Misalnya nama database-nya ini kita mau rubah ini. Nanti teman-teman tinggal klik saja di sini nama database-nya, lalu nanti di sini ada namanya function operation ya. Di sini ada operation. Lalu teman-teman nanti di sini ada rename, misalnya kita rename database-nya menjadi DB Toko ya, dari DB Toko Online menjadi DB Toko, kita klik go misalnya. Nah ini fungsi rename ini kan otomatis kita juga menjalankan fungsi yang tadi ya, DDL ya, dari Data Definition Language. Nah otomatis kita lihat tuh nama database-nya berubah menjadi DB Toko. Berikutnya juga dengan table sama ya, kita bisa melakukan manipulasi terkait table yang sudah kita buat ya, diklik nama tabelnya, lalu kita klik operation. Nah, di sini kita mau apa yang mau kita manipulasi, ini secara otomatis kita bisa rubah. Bahkan terkait data record juga nanti kalau ada kekeliruan yang kita masukkan, kita bisa melakukan edit di sini ya. Ada fungsi edit untuk recording yang sudah kita buat. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, bagaimana melakukan manipulasi. Nah, ini contohnya nanti kalau membuat database sudah banyak, ini contohnya seperti ini nih ya. Ini tadi kan saya membuat database untuk keperluan aplikasi yang sedang dikembangkan ini ya. Nanti seperti itu. Nah ini recordingnya sebenarnya nanti inputnya di sini ya, nanti memberikan record terhadap sistem sesuai kebutuhan sehingga bisa kita memberikan data-data real time seperti ini ya, berapa pembimbing lalu pengajuan dan lain-lain. Informasinya seperti itu yang bisa kita olah. Nah nanti kalau recordnya sudah banyak, kita juga misalnya membuat sebuah relasi antar table. Ini di sini sudah bisa kita buat ya caranya teman-teman. Contoh saya simulasikan ini database Puji ini kan ini sudah banyak ya, teman-teman mau bikin relasi maka caranya cukup mudah, teman-teman tinggal menuju saja ke menu ada di sini ya. Nah di sini ada namanya itu tombol. Ketika kita sudah buka semua database-nya, kita misalnya mau bikin relasi antar table, di sini ada tombol yang namanya more ya. Klik more, lalu di sini klik saja designer. Nah, secara otomatis nanti muncul tampilan kayak gini nih rekan-rekan. Nah, nanti ketika muncul table-table ini, maka nanti kita bisa buat nih relasi antar table-nya ya. Misalnya table ini berelasi ke table ini dengan menggunakan primary key tadi gitu ya, tinggal kita buat saja tarik-tarik dan kita selesai membuat sebuah relasi. Itu contohnya ya rekan-rekan bagaimana mengoperasikan atau membuat sebuah database dengan cukup mudah dengan menggunakan aplikasi open source yang tadi saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan bagaimana mengimplementasikan sebuah database atau basis data, atau ketika teman-teman mau mencoba sendiri belajar membuat sebuah database atau basis data. Dan di sini kalau teman-teman lagi proses belajar itu nggak usah khawatir ya, jangan pernah berpikir takut salah, takut error, gampang saja. Kalau salah ya ulangi lagi. Kalau misalnya error aplikasinya ya tinggal remove aplikasinya, install lagi, kan seperti itu, nggak usah pusing ya. Ibaratnya jadi
jangan dipusingkan dengan kendala-kendala seperti menangani masalah dan lain-lain. Kita namanya juga belajar. Ya sebenarnya seperti saya bilang, acak-acak aja yang ada di sini gitu ya. Intinya nggak akan membuat device rekan-rekan rusak kok gitu ya. Yang paling nanti kalau misalnya salah-salah klik aplikasinya jadi error. Kalau error ya kita remove saja aplikasinya lalu kita install lagi, otomatis kan jadi baru lagi gitu ya. Itu caranya ya rekan-rekan. Jadi silakan nanti dieksplor. Dan di sini juga ada bonus nih. Kalau misalnya terkait untuk remote database tadi, kita juga bisa nih menggunakan namanya aplikasi-aplikasi sejenis kayak gini ya. Aplikasi contohnya aplikasi SQL Yog. Ini sebenarnya aplikasi untuk kita bisa meremote database kita. Karena ada beberapa nanti kalau terkait pengelolaan database, apabila database-nya itu sudah sangat besar, biasanya kita kalau langsung mengelola menggunakan PHP admin itu agak sedikit kerepotan gitu. Terutama untuk proses monitoring, backup, dan lain-lain. Ada kalanya kita nih sebagai praktisi IT itu suka menggunakan aplikasi sejenis ini ya. Intinya diketik saja di internet nanti aplikasi untuk remote database atau basis data. Nanti banyak tuh muncul jenis-jenis aplikasinya. Salah satunya muncul pasti ini namanya ya, ada SQL Yog, lalu ada juga yang lain ya, banyak sekali bisa kita gunakan. Nah ini bagaimana cara pakainya? Pertama kita perlu koneksikan dulu ke database yang sedang kita pakai atau yang ingin kita remote. Dan ini remote-nya itu bisa berbasis lokal dan berbasis yang database-nya itu ada di server gitu ya. Karena database juga kan nanti bisa kita integrasikan di server ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini kita cara buat koneksinya tinggal klik file, new connection. Nah misalnya saya ini tadi kan koneksi ke si Puji, saya mau buat koneksi baru misalnya new connection. Ini koneksi ke DB Toko tadi ya. Kita koneksi DB Toko misalnya. Koneksi ke e-commerce lah. Nah misalnya kita mau connect ke database e-commerce yang tadi kita buat. Lalu kita klik OK. Nah, otomatis sudah kita buat, lalu kita isikan di sini username-nya tadi kan localhost ya, password-nya username-nya root, servernya maksudnya hostnya localhost, username-nya root, password-nya tadi di port kosong ya, portnya tidak usah dirubah. Di sini kita ketikkan nama database-nya DB Toko, yang ingin kita remote kan DB Toko ya. Kita coba tes dulu, tes connection. Nah, di sini sudah ada informasi, kita lihat connection successful, artinya sudah berhasil terkoneksi dengan database. Kita klik OK dan kita klik connect saja. Yes. Nah, secara otomatis kita di sini sudah terkoneksi tuh ke database DB Toko yang tidak kita buat, dan di sini tadi ada table admin ya. Ini teman-teman bisa cek, kolomnya juga bisa dilihat tadi ada ID user ya, ada password. Nah, di sini kan kalau menggunakan software ini kita bisa lakukan monitoring dengan cukup mudah nih. Misalnya kita mau melakukan backup. Backupnya misalnya secara schedule. Nah, ini kan kalau seorang praktisi IT kadang kita kan perlu melakukan backup terhadap database supaya data-data kita untuk meminimalisir yang namanya kerusakan atau error, itu kita perlu backup rutin secara rutin misalnya setiap bulan gitu. Nah ini kita bisa menggunakan aplikasi ini gitu ya. Ini contohnya seperti itu. Atau kita juga mau melakukan modifikasi pun di sini bisa ya. Misalnya itu kan fungsi buat database baru, alter. Ini perintah-perintahnya juga di sini ada gitu ya. Jadi kita bisa membuat database juga di sini, memanipulasinya, apakah membuat table baru, apakah mengedit di sini ya, to drop, lalu ada manage column di sini juga untuk merubah tadi ya. Kolom-kolomnya di sini juga kita bisa rubah kembali terkait tipe datanya kayak tadi itu kan di sini pun ada tuh ya. Banyak ya, karena ini otomatis menampilkan view dari jenis-jenis tipe data yang tadi disampaikan. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya di sini ini hampir sama kerjanya dengan PHP admin tadi, cuman memang di sini lebih banyak untuk kebutuhan yang sifatnya nanti itu monitoring terkait database atau basis data kita di server kita. Karena di sini saya bisa konekkan dengan database di server manapun ya. Yang saya ingin remote gitu ya. Contoh kan di sini juga ketika aplikasi yang teman-teman buka misalnya LMS lah, karena si penting pakai buka LMS Cool, bukan LMS Cool, salah lagi saya. Ini ya cool.unida.ac.id. Nah ini kan aplikasi yang sering teman-teman buka. Di sini pun sebenarnya ada database-nya ya, cool.unida. Nah ini ya, cuman di sini memang dienkripsi. Nah ini database-nya seperti ini, kita tinggal login saja dengan ini, lalu kita ketik go, otomatis kita bisa mengakses database. Jadi secara otomatis di database ini ketika teman-teman melakukan aktivitas itu terikat semuanya di dalam sebuah database.
Yang tadi saya bilang ya, sebenarnya yang mengisi record ini bukan manual kayak tadi gitu. Cuman kalau itu hanya untuk proses latihan saja. Tapi kalau misalnya nanti sudah diintegrasikan dengan aplikasi, sebenarnya database ini akan otomatis terisi ketika teman-teman login. Misalnya saya di sini melihat model logs misalnya, Logstar standar log. Nah, ini kan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman sehari-hari di LMS itu saya bisa cek di sini gitu ya, teman-teman ngapain, termasuk ada aktivitas misalnya yang mencurigakan dan lain-lain di sini juga kelihatan sehingga bisa dilakukan recovering dan keamanan gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, contoh kita mengakses sebuah database atau basis data ya. Jadi intinya silakan ya teman-teman bisa coba. Caranya pun simple, cukup mudah, sudah saya exploring kepada teman-teman sekalian. Jadi dipastikan teman-teman sekalian bisa coba secara mandiri